Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Hafiz dari kelas 1D Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651078. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 11 pengawasan dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Untuk pengawasan atau pengendalian sampai sekarang masih digunakan bermacam-macam istilah, antara lain penelitian, pemeriksaan, pengabdian, pengamatan, dan pengawasan. Beberapa pengertian tentang pengawasan antara lain, yang pertama ada pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Yang kedua, pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. Ini menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Yang ketiga, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksinya bila perlu dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ini menurut George R. Terry. Yang keempat, ada pula yang memberi definisi pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut, maka cara yang dilakukan pada pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana serta melakukan perbaikan-perbaikan bila mana terjadi penyimpangan. Juga nampak bahwa pengawasan mengkehendaki adanya tujuan-tujuan dan rencana-rencana. Tidak seorang pun manajer dapat mengawasi kalau rencana belum dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses dasar pengawasan. Proses pengawasan itu ada 3 tingkat. Yang pertama ada establishment of standard atau menciptakan standar. Standar adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Terus yang kedua ada measurement of performance, pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai berapa jauh perusahaan, di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang produksi. Yang ketiga ada correction of deviation. Itu tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar pengawasan. Standar pengawasan dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu standar dalam bentuk fisik, standar moneter meliputi standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan. Lalu yang ketiga ada standar abstrak atau intangible. Standar fisik adalah standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter atau tidak mengenai uang atas pelaksanaan kerja. Standar ini adalah bisa pada tingkat operasi yang sebenarnya dari investasi atau dengan penghasilan atas investasi. Standar pendapatan revenue standar timbul dari penetapan penilaian uang pada penjualan. Standar ini dapat bermacam-macam seperti pendapatan per mil penumpang bis sampai pada penjualan rata-rata setiap langganan atau pembeli dan penjual per kapita atau orang dalam suatu daerah pasar tertentu. Standar golongan terakhir adalah standar yang bisa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bahwa yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi
serta asas-asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengawasan. Berbagai macam pendapat tentang jenis pengawasan. Perbedaan pendapat tersebut terutama karena perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yaitu yang pertama waktu pengawasan, yang kedua objek pengawasan, yang ketiga subjek pengawasan, yang keempat cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama kita akan membahas tentang waktu pengawasan. Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam pengawasan dibedakan atas. Yang pertama, pengawasan preventif. Dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau deviation. Yang kedua, pengawasan represif. Dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan. Dengan kata lain, diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek pengawasan. Berdasarkan objek pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, produksi, yang kedua, keuangan, yang ketiga, waktu, yang keempat, manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan mengenai orang dapat dilakukan secara langsung atau tak langsung. Nah, langsung ini misalnya dijalankan oleh kepala bagian terhadap orang-orang langsung di bawahnya. Ya, yang tak langsung ini misalnya kalau pengendalian dilakukan oleh seorang kepala bagian dengan melalui kepala subbagian. Menurut baseline, pengawasan berdasarkan objek dapat dibedakan menjadi administratif kontrol dan operatif kontrol. Nah, administratif kontrol yaitu pengawasan mengenai gerak-gerik sikap, kelakuan, dan cara berpikir, atau dengan kata lain, pengawasan administratif berurusan baik dengan tindakan maupun pikiran. Nah, operatif kontrol yaitu pengawasan pengendalian mengenai perbuatan atau cara kerja, jadi tidak mengenai sikap dan kelakuan, melainkan mengenai operasional. Pengawasan ini sebagian besar berurusan dengan tindakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang subjek pengawasan. Bila mana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan menjadi pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Nah, pengawasan intern yaitu pengawasan dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Nah, pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir, cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan atas personal observation, oral report, written report, control by exception, atau bisa dibilang peninjauan pribadi, laporan lisan, laporan tertulis, laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Nah, yang terakhir nih, ada syarat-syarat pengawasan. Terdapat syarat-syarat agar sistem pengawasan menjadi efektif, antara lain, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus luwes dan fleksibel. Yang kelima, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang keenam, pengawasan harus ekonomi. Yang ketujuh, pengawasan harus mudah dimengerti. Yang kedelapan, yang terakhir nih, pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Nah, selesai sudah penjelasan tentang pengawasan. Jika ada kurangnya, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.